Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita pada kesempatan bulan ini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai nanti di akhir Ramadan, dan Allah menjanjikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Pak Daru akan menyampaikan tentang salah satu hadis Rasulullah SAW tentang puasa. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Tentunya kita sangat pengen tahu dan pengen meraihnya. Hadisnya adalah lis-shaimina farhatun indal fitri farhatun indal liqa'i rabbi. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kenikmatan kepada orang-orang yang berpuasa. Kenikmatan yang pertama diberikan ketika kita di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan kenikmatan yang kedua diberikan oleh Allah ketika nanti kita di akhirat. Lis-shaimina farhatun indal fitri. Kenikmatan yang pertama Allah berikan kepada kita kontan ketika kita di dunia, yaitu ketika kita sedang berbuka puasa. Berbuka puasa ini adalah sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti untuk kita bisa berbuka puasa. Tentunya kita sudah menyiapkan sebelumnya apa yang mau kita buka apa, kita mau makan apa, kita mau minum apa. Nah gitu. Kita siapkan semuanya. Nah, disitulah Allah memberikan kenikmatan. Apapun yang kita makan ketika kita berbuka, apapun yang kita minum ketika kita berbuka, itu terasanya nikmat. Sensasinya luar biasa. Kita mau minum air putih saja, nikmat sekali. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah kita makan, minum yang manis-manis dulu. Nah, dengan kurma. Dan makan apapun insya Allah ketika kita ikhlas, ketika berbuka puasa itu sangatlah nikmat. Nah, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmat itu. Nah, ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kita di hari itu, insya Allah Allah akan menambah nikmat yang lain. Nah, gitu. Nah, tentunya di dalam berbuka puasa ini ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, yaitu kita berdoa. Sebelum kita makan dan minum, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita minum atau kita makan kurma. Setelah itu kita berdoa, Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dilanjutkan dengan kita berdoa apa saja. Karena di saat-saat itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan hal ini insya Allah Allah langsung kontan memberikan ketika kita di dunia, dan ketika kita berbuka puasa akan diikuti oleh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ketika kita menjalani satu hari sudah menahan, kita berbuka, kita akan melanjutkan dalam kehidupan kita, aktivitas kita, tentunya kita enak. Kita akan merasakan satu kenikmatan yang lain yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, janji Allah yang kedua kepada orang-orang yang berpuasa, tentunya dalam hadis ini adalah inda liqa'i rabbi. Nah, janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala inda liqa'i rabbi. Kita ditemukan dengan Rabbul Alamin. Nah, kita dijadikan oleh Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditempatkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang yang berpuasa, tentunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, inilah yang nanti menjadikan motivasi kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan senang hati. Walaupun perut terasa lapar, tapi itu adalah lapar yang nikmat. Kita terasa capek, capek yang nikmat. Kita merasa bosan misalnya, tapi bosan yang nikmat. Kita bisa isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Dengan menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan membantu orang tua kita, ataupun berbuat baik apa saja, dinilai dengan kebaikan dan sedekah. Nah, tentunya dengan motivasi ini, dua motivasi ini yang Allah janjikan dalam hadis itu menjadikan kita semakin bersemangat. Tentunya kalau kita sebagai pelajar, kita bersemangat untuk bisa belajar. Kita sebagai orang tua bersemangat untuk kita bisa mendidik, mencurahkan perhatian kita kepada anak-anak kita. Tentunya apa yang kita lakukan, pengorbanan kita yang kita lakukan, tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yang tiada putus. Nah, ini menjadi motivasi juga bagi kita semuanya. Apapun yang kita lakukan adalah satu kebaikan. Demikian yang bisa Pak Dari sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.